Sobat UNES, senang sekali nih pada kesempatan kali ini bersama saya Tuti Wijayanti dalam podcast UNES. Dan di edisi kali ini yaitu sesi Profil Prodi. Sudah ada seorang narasumber yang tentunya sangat cantik sekali. Penasaran siapa beliau? Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Ibu Novi Kurniawati, SPD MA. Halo Ibu. Halo Mbak Tuti. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan bisa saya hello dulu Bu, memperkenalkan diri pada Sobat UNES. Ya, bonjour. Je vous présente, je m'appelle Novi Kurniawati, je suis professeur de la littérature française UNES. Merci. Ya, merci. Oke, jadi nih Sobat UNES, pada kesempatan kali ini yang datang adalah beliau dari Prodi Sastra Prancis ya Bu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu itu kan saya sudah pernah ini nih mewawancarai dari pendidikan bahasa Prancis. Mungkin bisa sedikit dijelaskan bedanya Prodi ini apa ya Bu? Pendidikan Prancis sama pendidikan bahasa Prancis dengan sastra Prancis. Baik, kalau sastra Prancis namanya juga dari sastra gitu ya. Jadi yang kita pelajari lebih banyak ke muatan sastra, budaya, bahasa, terutama ke linguistik gitu ya, sehingga ini yang akan membedakan dari prodi pendidikan. Kalau di pendidikan kita belajar mengenai bagaimana mengajarkan bahasa Prancis kepada orang Indonesia. Nah, untuk yang sastra kita menggunakan bahasa Prancis untuk mengkaji, bisa karya sastra, bisa berita, bisa iklan dan macam-macam. Jadi yang kita tingkatkan adalah kemampuan untuk menganalisis gitu. Kemampuan untuk menganalisis. Jadi agak sedikit berbedanya di situ ya Bu ya. Kalau di prodi pendidikan nanti mereka dicetak lebih ke nanti menjadi seorang guru atau pendidik gitu ya Bu ya. Kalau di sini lebih menganalisis tentang bisa budaya dan lain sebagainya gitu ya. Yang intinya adalah sastra tentang Prancis gitu ya Bu ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan prodi ini nih Bu, mungkin yang pertama yang sering ditanyakan adalah akreditasi dari program studi ini apa Bu? Akreditasi dari sastra Prancis UNES A. Sudah A ya, iya, berarti akan segera ke AKAS juga ini Bu, internasional. Insya Allah segera. Doakan ya, semoga tuh teman-teman tuh ke akreditasi internasional. Oke, nah selama ini peluang kerja lulusannya Bu, ini langsung ke peluang kerja dulu enggak apa-apa ya Bu ya? Karena tertarik nih Bu, kalau sastra itu nantinya jadi apa gitu, kerjanya di mana gitu. Sering sekali kita mendapatkan pertanyaannya Mbak Tuti, mau sastra mau kerja di mana gitu ya, dan tapi ternyata ketika sudah jadi lulusan sastra banyak sekali kami banyak yang bekerja di bidang pariwisata karena memang itu salah satu ladang yang paling basah untuk sastra Prancis. Jadi bisa jadi tour guide, kemudian bisa jadi kalau dalam bahasa Prancis ada conseiller de voyage, itu konsultan perjalanan, karena setiap tahun itu banyak sekali turis Prancis. Dulu saya waktu kerja di guide hampir nggak pernah berhenti jadi guide ketika saya kuliah S2 itu. Kemudian juga tanpa dinyana gitu ya, lulusan kami itu ada yang bisa masuk ke kementerian. Oh, ada yang sampai ke kementerian juga ya? Iya, jadi di Kementerian BNPT, jadi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, itu bagian analis kerjasama. Jadi, berarti yang kerjasama dengan salah satunya adalah dari Prancis juga. Iya, jadi negara-negara gitu yang menggunakan bahasa Prancis gitu. Nah, ternyata lulusan kami juga ada yang bisa menembus ke situ gitu ya. Keren. Jadi justru ini peluang kerjanya lebih luas ya Bu ya? gitu. Oke, nah jadi Sobat UNES jangan sampai kemudian minder gitu ya ketika aduh aku nanti sastra Prancis jadi apa tuh, ternyata peluang kerjanya banyak, bahkan malah dicari ya Bu ya gitu ya, terutama di kementerian-kementerian yang berkaitan dengan kerjasama dengan luar negeri. Wah, enak banget berarti ya Bu ya, bisa jalan-jalan ke luar negeri juga ya Bu ya. Jalan-jalan ke Jepang, kemudian ke Thailand gitu, karena kami juga sering kontak dengan alumni kami, sehingga kita punya informasi-informasi. Alumninya juga banyak Bu yang di beberapa negara yang lain juga Bu. Iya, jadi kalau untuk alumni ada beberapa yang ikut kegiatan au pair itu menjadi pekerja di Prancis gitu kan. Kemudian ada juga yang kuliah di sana, ada yang juga studi jadi bekerja di Institut Français Indonesia, kemudian pergi ke Prancis gitu. Jadi kami sering mendapatkan informasi, mendapatkannya tukar informasi biar kita bisa berikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita gitu. Oke, nah kaitannya dengan kurikulum prodi nih Bu, menggunakan apa nih Bu kurikulumnya? Untuk kurikulum kita ada beberapa, karena memang kita mengikuti peraturan dari pemerintah ya Mbak Tuti ya.
ya. Jadi kalau untuk yang terbaru ini kita menggunakan kurikulum MBKM ya, kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu, sehingga memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk bisa belajar di luar kelas. Artinya kita bisa ada kesempatan tukar pelajar, kita bisa dapat ilmu di luar gitu, kemudian direkognisi ke mata kuliah kita gitu. Jadi memberikan kesempatan kepada mahasiswa kita untuk menjelajah gitu ya. Nah, untuk yang di angkatan 2019 kami menggunakan kurikulum berbasis ini mata kuliah gitu, sehingga kita dengan mahasiswa juga memberikan kesempatan ini loh, meskipun kalian di sastra Prancis kalian bisa mempelajari kewirausahaan. Oh gitu, jadi banyak sekali upaya untuk mengembangkan potensi mahasiswa, tidak hanya sekedar di bahasa Prancisnya saja yang kemudian di genjot gitu ya Bu ya, tapi juga ada kompetensi-kompetensi lain yang kemudian mau ditingkatkan gitu ya Bu ya. Bahkan untuk bahasa Prancis perhotelan. Oh gitu ya, ada khusus bisnis juga ada ya. Iya betul. Oke. Nah Bu, begini, kalau di bahasa Prancis ini mungkin kalau backgroundnya dulunya adalah SMA-nya adalah bahasa, mungkin mempelajari begitu ya Bu ya. Kalau misalnya yang dari non bahasa begitu Bu, misalnya dari SMK atau apa gitu yang bahkan tuh nol pengetahuan tentang bahasa Prancis, itu bisa ini ya punya peluang yang sama untuk masuk di situ dan bisa belajar. Banget, bisa ya Bu kami ya? mahasiswa banyak sekali, bahkan mahasiswa kami yang menang Olimpiade Bahasa Prancis itu belum pernah sama sekali mendapatkan bahasa Prancis waktu SMA. Jadi gitu. dari satu dari SMK. Gitu iya, jadi kami memang mengajarkan bahasa Prancis itu mulai dari nol. Kita menganggap waktu semester 1 semuanya kertas putih. Terus sehingga kita akan benar-benar mengajari dari nol, bagaimana mengenal kata, bagaimana mengenal kalimat itu sedikit demi sedikit, sehingga jangan khawatir kalau misalkan aduh saya belum pernah belajar bahasa Prancis, nanti masuk sastra Prancis gimana gitu. Karena saya sendiri dulu nggak dapat, karena saya jurusan IPA. Sama Bu. Nah, jadi nih Sobat UNES yang belum menentukan pilihan mau masuk di mana, program studi apa gitu ya, terutama yang mau mendaftar di UNES begitu ya, ingat nih, jadi sastra Prancis itu tidak harus Anda punya bekal gitu ya sebelumnya terkait bahasa Prancis atau penguasaan bahasa Prancis sebelum masuk kuliah. Jadi boleh juga yang penasaran, pengen tahu, pengen menggali lebih dalam. Nah, tidak harus kemudian saya harus sudah bisa berapa kalimat nih pakai bahasa Prancis, tidak ya Bu ya. Nanti akan belajar bareng-bareng di prodi ini gitu ya Bu ya. Nah, kemudian terkait fasilitasnya Bu, di program studi ini ada apa aja Bu? Ya, kita gitu bersama dengan prodi-prodi yang lain di jurusan bahasa dan sastra asing, kita memiliki lab yang mendukung untuk pembelajaran kami, terutama untuk pelajaran lisan atau oral. Kita mendengarkan audio, kemudian ruang kelas juga kami sediakan berbagai fasilitas, ada LCD itu yang otomatis zaman sekarang kita tidak bisa lepas dari itu semua ya Mbak. Jadi ruang kelas yang nyaman kita sediakan, kemudian alat-alat seperti laptop dan sebagainya juga kita di jurusan menyediakan, sehingga juga jadi kalau misalkan mau presentasi misalkan, jadi nggak ada alasan saya mau presentasi nggak punya laptop gitu. Nanti kita nanti disediakan dari jurusan, kita bisa pinjam, nanti bisa dipakai untuk kegiatan di kelas, nanti selesai bisa dikembalikan. Jadi berarti di sana juga ada kayak ini ya Bu ya, kelasnya juga sudah dilengkapi dengan audio untuk kalau misalnya mau tes atau apa gitu ya. Jadi sudah ada audio yang sangat bagus dibanding pakai HP misalkan gitu, kita bisa mendengarkan, karena kalau bahasa kan kita tidak bisa lepas dari mendengarkan ya Mbak. Iya, nah itu tentu saja kami menyediakan fasilitas itu. Oke. Nah, kalau selama ini prestasi dari mahasiswa di sastra Prancis ini apa saja Bu? Ya, dari tahun ke tahun alhamdulillah selalu meningkat Mbak. Jadi bahkan tahun 2020 kemarin beberapa mahasiswa kami menang, ada yang juara 1 lomba puisi di UNJ, ada juga yang lomba reportase juara 1 di UGM. Kemudian yang paling membanggakan tahun 2020 kemarin ada mahasiswa kami yang menjadi juara Olimpiade Bahasa Prancis tingkat nasional yang mengadakan Kementerian Luar Negeri Prancis yang ada di Indonesia melalui Institut Français Indonesia, sehingga dia menang akan pergi ke Prancis. Oh, kapan itu Bu? Karena ini masih pandemi jadi akan menyesuaikan, tapi sudah mengantongi itu izin, kemudian juga semua dibiayai sana semua gitu ya. Wah, selama 2 minggu nanti
tiket pulang pergi, kemudian stay di sana, fasilitas program kursus bahasa Perancisnya juga dari dikasih itu juga program iya, untuk betul. Ibu ikut juga? Saya sekali belum. Semoga saya mendapatkan jatahnya nanti. Pendampingnya nggak diajak juga ya Bu ya? Ya untuk mahasiswanya Iya. saja ya. Nah kemudian peluang kerjanya tadi kan sudah dibahas nih Bu. Nah tapi kalau selama ini nih yang sudah lulus, apakah peluang kerja yang tadi Ibu sampaikan dengan kenyataan yang memang sudah alumninya masuk di beberapa bidang kerja yang Ibu jelaskan tadi, ataukah ya selama ini ada juga yang lebih dari itu misalnya begitu, atau di mana atau kerja di luar negeri itu juga ada Bu? Kami beberapa lulusan ada juga yang berwirausaha gitu ya. Gitu ya, berwirausaha juga ada. Kalau misalkan ada yang di sekitar UNES, kayak Humi Geprek itu kan. Humi itu miliknya alumni Prancis kebetulan di kelas saya itu dulu. Jadi kita sering main bareng, itu sastra Prancis gratis juga. Ya jadi kalau ketemu reunian itu ada juga lulusan kami yang bekerja di perhotelan juga, kemudian juga ada yang bekerja bahkan ketika sastra Prancis juga bisa Mbak jadi pengajar. Ya jadi beberapa alumni kita juga belajar di pengajar di Institut Français Indonesia. Jadi itu institut dari Kementerian Luar Negerinya Prancis yang ada di Indonesia, yang buka kursus-kursus untuk bahasa Prancis. Itu kita ada beberapa alumni yang kerja di sana. Ada juga yang jadi dosen di mana itu? Di UB, Universitas Brawijaya. Itu lulusan kami juga ada yang bekerja di sana. Ada juga yang sekarang mendapatkan beasiswa LPDP untuk kuliah S2 kebetulan ambilnya ini yang dalam negeri. Yang dalam negeri. Oke. Jadi lumayan gitu ya. Ini Bu, kan bisa sampai seperti itu. Apakah selama ini sudah menjalin link kerjasama yang bagus dengan mana saja begitu Bu? Ya, kami kebetulan yang dalam waktu dekat ini, beberapa waktu kemarin ya Mbak, kita punya kerjasama dengan salah satu universitas, itu Universitas Toulouse. Jadi kami punya hubungan baik dengan salah satu peneliti di sana. Jadi kita bisa tukar menukar inilah keuntungan gitu. Jadi kadang minta data ke sini, kita juga minta bantuan masuk ke kelas kita ya, kita beri materi ke anak-anak gitu. Jadi kita menjalin kerjasama dengan beberapa peneliti yang ada di luar negeri. Begitu juga dengan beberapa kampus yang ada di Indonesia Mbak. Jadi terutama karena kita kurikulumnya MBKM ini ya, jadi kita juga kerjasama dengan beberapa universitas yang ada di Indonesia juga. Jadi bisa tukar pelajar lah gitu, tukar mahasiswa gitu nantinya. Jadi juga punya kesempatan untuk belajar di sana juga, gitu ya. Yang di sana juga punya kesempatan untuk kesini. Itu sudah berjalan juga ya Bu ya? Mulai tahun ini kemarin digagas beberapa universitas gitu ya. Di tahun 2020 nanti untuk aplikasinya mulai tahun apalagi ini. Dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ya tuh. Jadi Sobat UNES, nanti walaupun Anda kuliah di UNES di sastra Prancis nih, tapi punya kesempatan untuk belajar di luar negeri juga begitu ya Bu ya. Punya kesempatan untuk mendapatkan ilmu dari pengajar-pengajar dari luar juga ya Bu ya. Baik, terima kasih sekali Bu Novi, tapi karena waktunya juga sudah sangat mepet sehingga terpaksanya harus saya akhiri begitu ya Bu ya. Namun sebelum saya akhiri, ini nih saya pengen sekali dengar Bu Novi menyampaikan pesan-kesan untuk Sobat UNES pakai bahasa Prancis dong Bu, nanti ditranslatekan sekalian. Silakan Bu. Iya, bonjour les sasperiens. Sasperiens itu khusus untuk anak-anak sastra Prancis. Jadi kita menyebutnya anak-anak sastra Prancis sasperiens gitu ya Mbak. Bonjour itu apa Bu tadi? Bonjour itu selamat pagi, selamat siang, selama masih ada matahari kita bisa bilang bonjour. Bonjour. Ya. Bonjour, ça se passe rien. Si vous voulez continuer vos études, vous pouvez choisir la littérature française à UNES. Oke, artinya apa Bu? Ya, jika kalian ingin melanjutkan pendidikan kalian, jangan lupa pilih sastra Prancis UNES. Oke, Bu, ini dong Bu, saya cinta podcast UNES. Nah, gimana bahasanya Bu? J'adore podcast UNES. J'adore podcast UNES. Baik, terima kasih Bu Novi, terima kasih juga pada Sobat UNES yang sudah berkenan menyaksikan channelnya podcast UNES. Terima kasih juga pada Bu Novi, Budir yang sudah memfasilitasi juga seperti itu. Jangan lupa subscribe, like dan share YouTube-nya Podcast UNES. Jangan lupa juga follow IG-nya Podcast UNES dan juga dengarkan Spotify-nya Podcast UNES. Nah, saya Tuti Wijayanti dan juga saya Novi Kurniawati. Pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ya.